Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini aku mau bikin bolu gulung mocha pakai topping kacang nougat. Tekstur bolunya lembut, gampang digulung, dan nougatnya ini garing, kriuk-kriuk, pokoknya bikin enak banget. Sekarang langsung aja yuk ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan bikin topping kacang nougatnya terlebih dahulu. Ini aku mau bikin banyak, aku siapkan 500 gram kacang tanah cincang karena aku mau stok di kulkas. Masukkan kacang tanah ke dalam wajan, kemudian kita nyalakan kompor dengan api kecil. Sangrai kacang tanah selama kurang lebih 5 menitan atau sampai teksturnya menjadi garing, tapi jangan sampai gosong. Kalau misalnya nggak ada kacang tanah cincang, bisa pakai kacang tanah utuh yang tanpa kulit. Nah, ini udah aku sangrai selama kurang lebih 3-5 menitan dengan api kecil, teksturnya udah cukup garing, sekarang kita tuang aja ke dalam loyang. Masih pakai wajan yang sama, masukkan sebanyak 500 gram gula pasir, jadi perbandingan antara kacang tanah dan gula pasirnya 1:1. Kalau misalnya teman-teman mau bikin setengah resep juga boleh, pakainya 250 gram kacang tanah dan 250 gram gula pasir. Gula pasir ini akan kita bentuk menjadi karamel, jadi kita gunakannya api kecil aja. Dan yang perlu diingat, jangan diaduk, dan untuk mempercepat kelelehannya bisa digoyang-goyangkan ya wajannya. Nah, ini harus digoyang-goyangkan seperti ini supaya nggak gampang gosong. Membuat gula karamel ini sedikit tricky, kalau misalnya agak gosong nanti rasanya bakalan pahit. Dan yang perlu teman-teman tahu, pembuatan gula karamel ini agak lama jadi harus sabar dan jangan ditinggal. Nah, kalau gulanya udah larut semuanya, langsung aja kita masukkan kacang tanah yang sudah kita sangrai tadi. Di sini posisi apinya masih nyala ya, aku gunakan api kecil aja. Kita aduk sampai kacang tanahnya tercampur rata dan terbalur dengan gula karamel. Nah, kalau kacang tanahnya sudah terbalur dengan gula karamel, dalam keadaan panas-panas, selanjutnya kita angkat dan kita letakkan di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Letakkan di atas loyang sambil sedikit diratakan supaya nanti lebih gampang saat dihancurkan. Kalau udah diratakan, selanjutnya kita tunggu sampai suhunya dingin. Di sini aku pakai kacang tanah cincang supaya lebih gampang pas dihancurkan. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai kacang tanah utuh juga nggak apa-apa, hanya saja membutuhkan sedikit tenaga untuk menghancurkannya. Nah, ini suhunya udah dingin dan pas aku pegang sudah cukup mengeras, selanjutnya akan kita hancurkan. Tinggal kita ketok-ketok aja seperti ini menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, kalau udah jadi bagian yang lebih kecil, kita hancurkan lagi di atas ulekan. Untuk menghancurkannya boleh yang sampai halus banget, boleh yang agak kasar. Tapi kalau aku pribadi suka yang agak kasar seperti ini supaya nanti pas digigit tuh ada tekstur dari kacang dan gula karamelnya. Oh ya, selain pakai kacang tanah, teman-teman juga bisa pakai kacang mede atau kacang almond, dijamin rasanya bakalan tambah enak banget. Nah, ini aku bikin teksturnya ada yang agak kasar dan ada yang sedikit halus. Topping kacang nougatnya udah jadi, selanjutnya bisa kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya kita mau bikin krim mocha. Pertama kita masukkan 150 gram buttercream, aku beli jadi. Tambahkan dengan 10 gram kopi instan. Dan tambahkan juga dengan 1 sendok teh pasta mocha. Pasang balon whisk. Di sini aku akan campur dengan menggunakan stand mixer Vienta. Kita gunakan kecepatan sedang dan dimixer sampai semua bahannya tercampur rata. Ini gampang banget ya cara bikinnya. Dan kalau misalnya teman-teman mau bikin buttercream homemade, untuk resepnya bisa dicek aja di pojok kanan atas. Dimixer sebentar aja udah cukup tercampur. Kemudian aku aduk dengan spatula untuk memastikan semua bahannya udah tercampur rata. Bisa diperhatikan tekstur dari krim mochanya sangat lembut banget dan ini warnanya juga udah cakep. Sisihkan dulu krim mochanya dan lanjut kita akan membuat adonan bolu mocha. Aku udah siapin 4 butir telur utuh, kita masukkan ke dalam wadah atau bowl yang bersih dan kering. Tambahkan dengan 2 butir kuning telur. Tambahkan juga dengan 80 gram gula pasir. Dan 10 gram SP. Pasang balon whisk, di sini aku pakai stand mixer Vienta. Gunakan kecepatan paling tinggi dan dimixernya selama kurang lebih 6-7 menit. Kalau teman-teman pakai hand mixer juga sama ya, dimixernya pakai kecepatan paling tinggi dan selama kurang lebih 6-7 menitan juga atau sampai teksturnya menjadi kental dan berjejak.
Selagi nunggu 6-7 menit di mixer, aku siapkan wadah. Kemudian aku campurkan semua bahan keringnya. Di sini ada 10 gram susu bubuk, kemudian 85 gram tepung terigu protein rendah, 10 gram tepung maizena, dan 10 gram kopi instan. Aku pakai white coffee. Semua bahan kering ini akan kita aduk dulu sampai tercampur rata. Dan kalau udah rata, ini bisa kita sisihkan dulu. Kita cek lagi adonannya sudah kita mixer, dan setelah di mixer selama kurang lebih 7 menitan, ini teksturnya udah mulai kental dan berjejak. Warnanya juga udah kelihatan pucat ya. Selanjutnya kita tambahkan bahan kering yang sudah kita campur tadi. Kita tambahkan secara bertahap sambil di mixer dengan kecepatan sedang. Jadi tadi aku turunkan kecepatannya menjadi kecepatan sedang. Kalau bahan kering udah masuk, tambahkan dengan 1 sendok teh perisa mocha. Kemudian di mixer sebentar aja sampai semua bahannya tercampur rata. Di mixernya nggak perlu terlalu lama, sekitar 1-2 menitan aja sampai semua bahannya rata. Dan kalau udah rata seperti ini, selanjutnya tambahkan dengan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya. Tadi ini margarinnya aku lelehkan dengan cara ditim dan sampai leleh aja ya. Dan kalau kondisi margarinnya udah hangat-hangat kuku, langsung aja kita tambahkan ke dalam adonan. Tambahkan margarin secara bertahap sambil di mixer dengan kecepatan rendah. Mixer selama kurang lebih 1 menitan aja dengan kecepatan rendah, dan kalau udah 1 menit di mixer, ini kita hentikan aja proses pemixerannya. Oh ya, kalau teman-teman pakai hand mixer untuk penambahan margarinnya langsung diaduk aja dengan spatula. Di sini adonannya aku aduk balik dengan spatula untuk memastikan semua bahannya atau margarinnya udah benar-benar rata dengan adonan. Kalau udah dipastikan rata, konsistensi adonannya bisa dilihat masih cukup kental dan juga berjejak. Nah, ini kondisi adonannya udah bener ya. Selanjutnya bisa kita tuang di atas loyang. Untuk loyang yang aku pakai adalah loyang persegi ukuran 25 cm dengan tinggi 3 cm. Atau kalau pengen hasil bolunya lebih tinggi, bisa gunakan loyang persegi ukuran 24 x 24 x 3 cm. Kita hentak-hentakkan loyang beberapa kali, kemudian ratakan dengan tusuk lidi. Oh ya, untuk loyangnya tadi hanya aku alasi dengan baking paper, jadi untuk samping-samping loyangnya tidak aku oles pakai margarin atau apapun supaya nanti bagian pinggirannya nggak berkulit. Setelah diratakan dengan tusuk lidi, selanjutnya akan kita panggang. Pastikan ovennya sudah dipanaskan dulu ya selama kurang lebih 5-10 menit supaya suhu dalam ovennya stabil. Selanjutnya panggang adonan dengan suhu sekitar 190-200 derajat Celcius selama kurang lebih 17-20 menitan atau sampai matang. Aku posisikan loyang di rak tengah dan pakainya api atas bawah. Untuk pemanggangannya sendiri ini super cepat banget, sekitar 18 menitan aja udah matang. Langsung aja kita keluarkan dari oven. Dan untuk aromanya ini wangi kopi banget. Dalam keadaan panas-panas langsung kita hentakkan loyang supaya bolunya lebih mudah dikeluarkan. Saat kita sentuh bagian permukaannya ini udah agak lengket, tanda kalau bolunya udah benar-benar matang. Ini aku keluarkan dalam kondisinya masih panas-panas, aku letakkan plastik HDPE ukuran besar, kemudian aku letakkan loyang ukuran besar yang ukurannya kurang lebih 30 x 30 cm. Kemudian kita balik, dan setelah dibalik ini kita angkat loyangnya. Kita angkat perlahan-lahan dan hati-hati ya karena loyangnya masih cukup panas. Dengan perlahan-lahan juga kita ambil baking papernya dan ini dia hasilnya. Hasilnya tuh nggak bantat ya teman-teman. Kalau misalnya bantat bagian dasarnya ini pasti ada yang memisah. Selanjutnya ini aku tarik loyangnya, kemudian aku letakkan lagi loyang yang tadi aku pakai yaitu loyang ukuran 25. Jadi kita posisikan dua loyang seperti ini supaya lebih gampang pas digulung. Ini kita tunggu dulu ya sampai bolunya benar-benar dingin baru kita tambahkan dengan krim mocha. Nah kalau krim mochanya kita tambahkan dalam kondisinya bolu masih panas, nanti krim mochanya bakalan leleh. Tapi kalau bolunya udah dingin langsung aja kita oles pakai krim mocha, nggak perlu terlalu tebal. Yang penting kita pengolesannya rata ya. Nah, kalau udah cukup rata seperti ini, selanjutnya siap untuk kita gulung. Aku gulung pakai plastik HDPE ukuran besar. Pertama kita gulung dulu bagian ujungnya seperti ini. Sedikit ditekan. Nah, kalau bagian ujungnya udah berhasil tergulung, perhatikan tangan kanan ini sambil menarik dan tangan kirinya sambil membantu menggulung. Ini aku gulung perlahan sampai ke ujung. Dan kalau udah sampai ujung, udah mentok seperti ini, kita tarik. Jadi fungsi loyang yang satunya adalah untuk menyangga ya teman-teman supaya nggak geser-geser. Setelah ditarik kemudian kita gulung lagi sampai akhir. Nah kalau udah berhasil tergulung semuanya seperti ini, selanjutnya akan kita rapatkan atau padatkan. Plastik yang posisinya di bawah kita sangga dengan tangan kiri dan tangan kita memadatkan dengan menggunakan alas kue. Nah ini udah cukup padat, selanjutnya aku gulung lagi dengan plastik HDPE.
Kemudian aku simpan di chiller selama kurang lebih 1 jam. Dan setelah 1 jam disimpan di chiller, ini udah set banget ya. Bentuk gulungannya juga udah kokoh seperti ini. Untuk kulitnya ini bagus banget, sangat shiny dan mulus. Selanjutnya ini siap untuk kita tambahkan topping. Kita oles dulu dengan krim mocha. Oles secara merata di seluruh permukaan bolu. Kalau udah dioles rata seperti ini, selanjutnya kita siapkan kacang nougat yang sudah kita buat sebelumnya. Susun dan ratakan kacang nougat di samping bolu supaya nanti lebih mudah diaplikasikan. Kalau udah rata kayak gini, selanjutnya langsung aja kita gulingkan. Angkat plastik HDPE, kemudian gulingkan ke dalam bolu. Lakukan hal yang sama untuk sisi bolu sebelahnya. Ratakan dulu kacang nougatnya, kemudian langsung kita gulingkan seperti ini. Di bagian atas yang belum terkena kacang nougat langsung aja ditabur manual. Samping kanan, kiri, dan atasnya udah terbalut dengan kacang nougat. Selanjutnya bagian bawahnya juga aku oles dengan krim mocha. Jadi nanti kacang nougatnya itu mengelilingi seluruh bolu. Kalau misalnya teman-teman pengen kacang nougatnya hanya di permukaannya aja juga boleh ya, sesuai selera. Dan ini bolu mocha dengan kacang nougatnya udah jadi, selanjutnya akan aku tambahkan topping hiasan di atasnya. Aku hias pakai krim mocha yang aku masukkan ke dalam squid. Dan supaya lebih menarik, tambahkan bola-bola coklat. Nah, gimana? Tampilannya udah cakep banget ya, layak banget nih buat dijual atau bisa juga disajikan di acara keluarga. Dari dulu aku tuh sebenarnya udah penasaran banget bolu yang dikasih topping sama kacang nougat. Dan ini udah gak sabar banget, langsung aja aku potong bolunya. Pas dipotong, bagian luarnya berasa krenyes-krenyes dan bagian dalamnya lembut. Untuk tampilannya ternyata cakep juga ya, dan dulu aku pikir tuh kalau dikasih topping kacang nougat bakalan berantakan. Tapi ternyata pas aku coba bikin, tampilannya tuh cantik dan menarik. Di sini kalau kita lihat tekstur bagian dalam bolunya lembut banget, pori-porinya rapat, kecil-kecil dan juga halus. Nah dari potongannya aja udah berasa lembut, sekarang mau aku coba, bismillah. Bagian luarnya garing, ada kriuk-kriuk, rasanya manis. Pas digigit bolunya ini kelihatan padat tapi super lembut dan moist. Rasa mochanya juga berasa. Dan krim mochanya sangat lumer di mulut, wajib banget dicobain karena ini enak banget. Udah aku jelasin lengkap ya dari awal pembuatan kacang nougat, krim mocha sampai bolu gulungnya. Dan ternyata cocok ya teman-teman bolu dengan kacang nougat, jadi tekstur lembut dari bolu dipadu dengan tekstur yang kriuk, crunchy dan rasanya yang manis gula karamel dari si kacang nougatnya ini perfect dan enak banget. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.